pengelola acara yang telah meluangkan waktu untuk kami menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Malam. Semoga semuanya sehat-sehat. Yang pertama, yang saya hormati pemimpin dari Koperasi Bukulu Lemur bersama rombongan. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir di sini, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk mengikuti acara yang akan kita dengarkan nanti langsung dari pengurus Bukulu Lemur. Jadi saya kayaknya tidak bisa berpanjang lebar ngomong masalah kegiatan ini karena saya juga tidak berkecimpung ikut keanggotaan Bukulu Lemur. Jadi saya cuman menyampaikan kepada masyarakat Tingalo supaya kita sama-sama mendengarkan apa tujuannya dan juga apa keuntungannya bagi kita. Kalau kita menyimaknya, kalau kita merasa kita ada yang menguntungkan bagi kita, itu juga kita dengar nanti. Kalau dampaknya merugikan, juga kita dengar nanti penjelasan atau pemaparan dari Ketua Koperasi Bukulu Lemur. Jadi saya juga tidak bisa menyampaikan apa dan bagaimana. Saya cuma sebatas memfasilitasi tempat dan juga ikut mendengarkan apa nanti yang telah disampaikan oleh Ketua dari Koperasi Bukulu Lemur. Cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Adik Katalino, Panjuraminka, Sangga, Baseka, Kak Dibata. Harus. Yang aku pulau tempok lino, yang aku pulau tempok rokok. Tadi. Yang kami hormati Bapak Kepala Dusun, para RT, pengurus adat, tokoh agama, dan Bapak Ibu, terutama anggota Kobun yang hadir pada malam hari ini, dan juga Bapak Ibu dari masyarakat Dusun Ngalo. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam. Puji syukur tentunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena malam hari ini, walaupun dengan perjuangan yang lumayan tadi, kami hampir amblas tadi, ini agak susah sih. Syukur kami bawa sopir tembak tadi, bisa lolos. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami di sini datang rombongan dari Koperasi namanya. Koperasi Perkebunan Bukulu Lemur. Seperti kita ketahui, di dekat Kampung Ngalo ini ada koperasi, ada kebun perusahaan PT Semen Lestari. Nah, mitra dari PT Semen Lestari adalah Kebun Bukulu Lemur yang menaungi para petani yang ada di Kebun Bukulu Lemur. Sekilas mungkin saya perlu perkenalkan kami di sini. Yang paling ujung itu Pak Sekretaris kami, bagian dokumentasi Pak Luki. Ini kalau kenal Pak Iren orang tua, ini anaknya. Tinggalnya di Dusun Nangka. Semilangin. Semilangin, ya. Kaling dikit loh. Paling ujung. Di sebelahnya
itu Septiana Dwi Putri di Dusun Sungai Pun. Mungkin Bapak Ibu lebih kenal dengan orang Sungai Pun. Sebelahnya lagi ini Pak Herianus, orang Kuala Dua. Yang tadi Putri ini bendahara, Pak Herianus ini pengawas. Nah, sebelah saya di sini Pak Purdanus, anggota pengurus. Ini juga di Sungai Pun dari sini. Dan yang ini nggak kelihatan mukanya Pak Anes. Nggak asing lagi. Ini Pak Yohanes Anes, orang Sungai Pun juga. Dan memang pengurus ini kebetulan untuk tahun ini orang Sungai Pun dan orang Kuala Dua. Ada teman kita, satunya Pak Kades Kuala Dua, itu sebagai pengawas juga, tapi terlalu hadir malam hari ini karena mungkin ada kegiatan keluarga. Kemudian satunya lagi orang Tanjung Merpati, namanya Nana Rahayu, orang desa, pegawai desa, sebagai bendahara desa. Saya sendiri, nama saya Konstantinus Budi, asal orang Temungko, mungkin tahu kampung Temungko. Kebetulan sudah berkeluarga, punya istri baru satu, mudah-mudahan tidak nambah. Anak kebetulan juga tidak bisa nambah, hanya satu. Cucu juga satu, menantu juga satu. Jadi satu-satu semua. Jadi memang Tuhan memberikan saya anugerah mungkin di angka satu, tidak di angka dua. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kami dari Kobun Muklolomor melakukan, dikatakan studi, ya studi, tapi dikatakan sebuah upaya untuk mendampingi masyarakat, itu adalah suatu upaya. Kami dari Kobun itu melakukan pendalaman dampak sosial. Pendalaman dampak sosial ini bertujuan untuk mencoba melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat? Banyak hal terkait dampak sosial, mungkin situasi kebun yang kurang menguntungkan bagi masyarakat, mungkin juga perhatian dari kebun sendiri, dan yang lainnya. Mungkin dari masyarakat ada mengajukan sesuatu yang mungkin perlu disampaikan oleh masyarakat kepada perusahaan yang selama ini tidak nyambung, jadi tidak sampai. Sebelum saya melebar ke pendalaman dampak sosial tadi, saya mau cek dulu. Yang anggota kebun di sini bisa tolong angkat tangan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. di luar ada 8, 5. Di luar adakah? Ada. 5 ya. Ada ya. Nah, anggota kebun sendiri sudah menyerahkan berasa belum ke kebun? Sudah ya. Sudah pernah mengambil hasil? Sudah ya? Atau ada yang belum pernah mengambil hasil di sini? Sudah ya? Dokumennya lengkap berarti kalau demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, Koperasi Bupulolomor ini menaungi lahan PA dan PB namanya. PA itu ada di dekat Ngalo ini, sebelah sana kalau tidak salah. Sebelah belakang. Kemudian PB ada di Dusun Batakar. Nah, kedua daerah ini menjadi daerah yang nantinya akan kembali kepada petani, kembali kepada masyarakat setempat.
Nah, Bapak Ibu yang memiliki lahan di sana, yang memiliki bagi hasil di sana, dari lahan itulah hasil yang kita dapat selama ini. Jadi sekiranya lahan itu terganggu, maka terganggu juga lah penghasilan kita semua, termasuk kami pengurus dan pengawas masyarakat yang ada di sini. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga, sama-sama menjaga kondisi kebun yang ada. Malam ini juga kami dari Kebun Buplolower ingin mengetahui sebenarnya apakah masyarakat di Ngalo ini, atau mungkin ada dari Sepantap, di Sepantap masih punya kendala terkait pekerjaan, kemudian terkait infrastruktur yang mungkin perlu diselesaikan bersama dengan Kebun, bersama dengan perusahaan. Ini hari ketiga perjalanan kami dari Macatikar, kemudian menuju ke Roja, dan malam ini malam ketiga kami menuju ke Ngalo. Kenapa kami lakukan seperti ini? Supaya masyarakat itu betul-betul nanti yang terdampak oleh keberadaan Kebun ini betul-betul menikmati yang namanya kesejahteraan. Jadi dulunya berdirinya Kebun ini dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Itu Bapak Ibu perlu tahu, sejahtera itu tidak harus dibuat oleh orang lain, tapi kita di masyarakat Ngalo dengan mereka-mereka dari Kebun, anggota-anggota dari Kebun ini akan berupaya supaya pertama anggota petani yang ada di Ngalo ini bisa sejahtera dengan penghasilan yang baik. Kemudian masyarakat setempat yang ada di sekitar plasma juga bisa menikmati infrastruktur yang layak. Nah, karena itu kami perlu tahu dari masyarakat langsung, mengumpulkan data dari masyarakat langsung untuk kami sampaikan kepada perusahaan. Kami di sini bukan orang perusahaan, perlu Bapak Ibu tahu dan garis bawahi bahwa kami bukan mewakili perusahaan, bukan. Kami ini juga petani, kami ini juga masyarakat biasa. Saya juga bekerja di desa Pak Kadus, sama kita. Kebetulan saya sekdes di sana. Jadi sebagai orang desa tadi, sebagai masyarakat yang merasakan keadaan yang ada sekarang ini, perlu sekali mengkaji, mempelajari keluhan-keluhan masyarakat yang ada, dan membawa aspirasi masyarakat ini, membawa kembali kemana membawanya, ke pemerintah daerah, ke perusahaan yang berinvestasi di lingkungan kita. Jadi kita tidak boleh tinggal diam, kita tidak boleh membiarkan semua ini berlangsung begitu saja. Hanya perusahaan yang menikmati keuntungan, sementara kita di lingkungan perusahaan menikmati kerugian melulu. Kenapa kita rugi? Infrastruktur kita tidak diperhatikan, peluang kerja tidak dibuka misalnya. Tapi dari mana kita tahu itu semua? Kami bisa tahu kalau penyampaian itu langsung dari masyarakat. Kami tidak boleh membawa isu bertemu dengan perusahaan. Oh, hanya sekedar isu, masyarakat sini tidak pernah bersuara, tidak pernah menyampaikan kepada kami. Kebun itu, koperasi perkebunan itu adalah penanggung utama dari keluhan-keluhan masyarakat setempat, keluhan-keluhan dari para anggota kebun itu sendiri. Kami menaunginya. Nah, karena itu saya harapkan malam ini
saya sangat berharap ada masukan, ada pendapat, usul, saran mungkin dari anggota masyarakat yang bisa disampaikan ke kami dan menjadi bahan untuk diskusi kami, untuk nanti kami melobi kepada perusahaan, menyampaikan kepada perusahaan, oh ini keinginan masyarakat, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu yang kami cari pada malam hari ini. Jadi bukan sekedar datang hanya membagikan kopi, hanya membagikan kue dan sebagainya, tapi malam ini sebenarnya penuh makna. Sayang kalau nanti disia-siakan begitu saja. Nah, karena itu Pak Kadus dan para warga Dusun Ngalo, sekali lagi saya sampaikan, sangat saya harapkan ada sumbangsi saran, ada sumbangsi pendapat dari masyarakat dan dari siapa saja yang ada di sini, yang ada di sini untuk menyampaikan kepada kami. Sekilas mungkin saya simpulkan seperti ini. Tujuan pertemuan masyarakat dalam pendalaman dampak sosial ini, pertemuan dengan masyarakat untuk mengetahui dampak sosial ini, yang pertama kami ingin mengetahui kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan. Masyarakat Ngalo butuh enggak bekerja di plasma? Sangat butuh. Kalau butuh ya. Selama ini dibuka tidak peluang Tidak ada. masyarakat. Banyak ibu-ibu yang mau minta kerja di perusahaan tidak ditolak mereka. Nah, itu persoalan pertama. Yang kedua, kami ingin mengetahui keluhan masyarakat akan dampak-dampak dan akibat yang terjadi. Akibat ini macam-macam, tidak hanya kepada peluang kerja, tidak hanya kepada mungkin gaji yang kurang dan sebagainya secara material, tapi juga dampak infrastruktur yang mungkin bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi tanggung jawab perusahaan. Saya tidak tahu apakah jalan ini masuk di koordinat perusahaan atau tidak. Ke sebelah mana akses yang bisa kita pakai. Kemudian yang ketiganya, kami mencoba mengambil gambaran kondisi masyarakat, terutama berkaitan dengan kesejahteraan. Kita tahu kesejahteraan itu selalu disebutkan. Dulu pada saat perusahaan datang, kata orang tidak membawa tentara dan polisi, kan? Nah, sekarang kenapa setelah datang, setelah terjadinya investasi, kita masyarakat ada perkara diselesaikan dengan tentara dan polisi. Ini juga salah satu yang kami mau, yaitu sampaikan permasalahan kepada kami, melalui kami. Jadi petani-petani bisa menyampaikan ke kami, masyarakat bisa menyampaikan ke kami apa permasalahannya. Yang keempatnya, dengan data tersebut, dengan data yang kami dapat tadi, kami bisa memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari hasil pertemuan kita malam ini. Nanti hasilnya akan kami catat, akan kami rekam penyampaian Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan utamanya, bukan keinginan. Nah, kemudian yang kelimanya, mencari titik temu antara masyarakat terkait yang namanya corporate social responsibility. Bapak Ibu tahu apa barang itu? Corporate social responsibility itu yang orang sering bilang CSR. CSR ini diberikan sebesar 2% dari keuntungan perusahaan selama 1 tahun. Angka CSR untuk perusahaan kita itu rata-rata 1 tahunnya di angka 2 miliar. Tapi kenapa kita di lingkungan ini tidak pernah merasakan? Pak Kadus mungkin tidak pernah melihat ada jalan yang diperbaiki. Mungkin paling tidaklah latrit, kan, dengan keadaan yang ada. Apakah sudah pernah, Pak Kadus?
utama ini belum ada. Belum. Mengajukan juga belum pernah. Belum pernah mengajukan ya. Jadi masyarakat di sekitar Plasma itu berhak sebenarnya ikut menikmati dampak positif, bukan dampak negatif saja, dampak positif dari keberadaan perusahaan ini. Nah, kenapa? Karena itu CSR itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang PT. Jadi ada aturannya. Kemudian di PP 47 tahun 2012 itu tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan PT. Itu ada aturannya. Kemudian di Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Nah, pasal 58-nya tentang kewajiban membangun kebun bagi masyarakat. Jadi kebun plasma kita wajib dipelihara oleh perusahaan. Nah, karena itu terkait dengan undang-undang tadi, para petani khususnya para anggota itu harusnya menyampaikan blok mana yang selama ini yang dekat dengan Ngalo ini yang diketahui oleh anggota tidak terpelihara, hasilnya tidak terambil misalnya. Nah, dasar dari informasi dari anggota ini nanti akan kami selusuri. Nah, ini yang kami buat terhadap plasma B yang sekarang sudah nampak. Plasma B itu dulu sebelum kami melakukan semuanya ini hasilnya di bawah plasma A. Padahal luasannya jauh lebih besar plasma B yang ada di Macatika. 500 sekian hektar. Di plasma A cuma 300 sekian hektar. Tapi hasilnya di bawah. Nah, begitu ada informasi dari masyarakat, kita tindak lanjut. Apa masalahnya? Oh, jalan kita coba bagaimana mengakomodir jalan supaya bisa diperbaiki. Jadi kita tidak melulu mengandalkan manajemen katanya. Jadi ada istilah sedikit-sedikit manajemen. Nah, kita tidak mengandalkan manajemen karena koperasi punya manajemen sendiri. Nah, terakhirnya dari data-data tadi kami akan menyampaikan kendala-kendala yang ada di kebun, kendala-kendala yang ada di masyarakat untuk mencari titik temu antara masyarakat dan perusahaan, kemudian antara anggota kebun dan perusahaan. Nah, kata kuncinya tadi, kita ini sama-sama petani. Jadi kami di sini bukan datang untuk kampanye, bukan. Jadi hal inilah tata cara ini yang mau kita pakai untuk berjuang bagi masyarakat. Kenapa demikian? Karena sekarang ini kita sangat sulit sekali berjuang. Dulunya kita berharap penuh dengan anggota dewan terkait infrastruktur contohnya. Tapi apa yang terjadi? Dewannya kita pilih sekarang. Nah, selama sekian waktu ini pernah nggak kembali ke Galong ini? Nggak pernah lagi. Jalannya nggak ada, diperhatikan nggak? Tidak diperhatikan. Tapi apakah kita harus diam dengan keadaan ini? Apakah kita harus pasrah, santai, gitu menikmati? Nggak usah. Ayo kita bersatu. Kita coba bersama-sama. Kami menawarkan kerjasama. Kami menawarkan persatuan dengan petani. Kami menawarkan coba mencari solusi dengan masyarakat. Nah, inilah yang mau kita capai, yang mau kita coba garis bawahi, bahwa dampak yang mau kita lihat selain dampak negatif, kita juga mau
coba mencari solusi agar masyarakat itu bisa lebih menikmati dampak positifnya, dampak positif dari perusahaan. Nah, karena apa? Karena tadi kita melulu hanya menikmati dampak negatif. Dampak negatif tadi misalnya infrastruktur tidak memadai. Kemudian perusahaan selama ini seolah-olah kita masyarakat malah jadi penonton. Betul nggak? Kita jadi penonton selama ini. Kita tidak merasakan apa-apa kan? Nah, jadi inilah yang mau kita dengar, mau kita coba himpun, mau kita coba gabungkan sebagai bahan kami, sebagai bahan diskusi, bahan pembelajaran. Namun juga perlu digarisbawahi bahwa kami datang ke sini bukan pada posisi mengiyakan. Oh bapak-bapak, misalnya perlu perbaikan jalan, kami langsung mengiyakan, tidak. Ada proses yang harus kami tempuh, dan ini perjuangan. Perjuangan itu bisa gagal, bisa juga berhasil. Tapi perjuangan kami harapkan bisa berhasil. Kenapa? Karena plasma itu, bapak-bapak kebetulan beruntung dekat plasma. Plasma itu menjadi tanggung jawab Kokbun, tanggung jawab Koperasi Pulau Lombok yang memegang. Maka perusahaan itu hanya pelaksana dari kegiatan yang ada, pelaksana dari pemeliharaan kebun, pelaksana dari operasional kebun yang ada. Yang menjadi bosnya sebenarnya agak sombong sedikit, saya yang jadi bosnya di situ. Saya yang harus memegang kendali di situ. Tapi bagaimana cara memegang kendali? Tentu dengan persatuan, dengan kekokohan dari petani. Saya tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau petani-petaninya santai, petani-petaninya pasrah. Kita sampaikan seperti ini pun tidak ada respon misalnya. Kemudian juga kami harapkan hadirnya plasma ini, plasma yang ada ini bisa dijaga oleh masyarakat. Nah, permasalahan sosial terkait, Bapak Ibu mungkin tahu sekarang pencurian luar biasa di kebun. Memang kami maklumi bahwa tadi ternyata masyarakat itu belum menikmati apa-apa dari perusahaan, belum menikmati hal positif. Ada sedikit rasa sakit hati mungkin dari kita, ada sedikit rasa kurang puas dengan kinerja perusahaan. Nah, karena itu coba kita perbaiki, coba kita gali bersama, mencari titik temu antara perusahaan dengan petani, antara perusahaan dengan masyarakat tadi. Kami kira itu penyampaian yang dapat kami sampaikan dari kami, dan kami sangat berharap ada sumbangsi saran, usul, pendapat dari masyarakat Dusun Ngalo. Kalau ada dari Sepantak, masyarakat Dusun Sepantak bisa menyampaikan ke kami terkait kendala kebun, terkait dengan CSR tadi, terkait dengan mungkin infrastruktur yang menjadi hal yang sangat krusial, hal yang sangat mendesak bagi masyarakat. Dan tadi kami juga tidak pada posisi mengiyakan, tidak pada posisi oke, ini bisa kita atur, tidak. Jadi ada proses yang harus kami lewati. Tapi daya upaya yang kita bangun itu kami kira akan mengarahkan kita kepada keberhasilan. Jadi kita tidak tinggal diam. Kami punya mimpi Koperasi Pulau Lombok ini betul-betul nanti menjadi fondasi ekonomi untuk masyarakat, menjadi penopang ekonomi yang mandiri bagi masyarakat, terutama anggota. Kita tahu Koperasi Pulau Lombok sekarang hasilnya sudah lumayan.
881 hektar yang kita punya, kalau dibandingkan dengan koperasi lain, bulan kemarin hasil kita itu sudah pada posisi 1 juta per hektar. Jadi sudah lumayan. Kalau Bapak Ibu punya bagi ya, di sana misalnya menyerahkan 10, dapat hak plasma itu 2 hektar, berarti yang Bapak Ibu terima di dalam 1 bulan itu 2 juta rupiah. Hampir sama dengan hasil kebun mandiri. Kalau kebun mandiri kita menanggung pupuk dan sebagainya, kita menanggung biaya dan sebagainya. Tapi kalau kebun itu kita tidak perlu menanggung semuanya, kita hanya menerima hasil. Kita sebagai masyarakat harus terima kenyataan yang sekarang ini terjadi. Perusahaan sudah hadir di tengah kita dan tidak mudah untuk kita menyelesaikan kontrak kerja perusahaan ini. Menyelesaikan masa HGU perusahaan itu tidak mudah. Apalagi kita berpikir untuk mengusir perusahaan, itu sangat tidak mudah sekali. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu perorangan yang melakukan itu. Sekarang sering saya dengar upaya pemagaran, misalnya sedikit-sedikit magar. Sebenarnya kegiatan pemagaran, kegiatan pencurian itu secara tidak langsung merugikan kita masyarakat, merugikan kita petani. Kenapa demikian? Kalau Bapak Ibu melakukan pemagaran hanya untuk kepentingan 1-2 orang, misalnya produksi untuk kebun plasma itu akan terganggu. 1 hari memagar itu kurang lebih 40 ton yang harus terkendala, kurang lebih 40 juta yang harus terkendala. Kemudian kalau misalnya kita melakukan pencurian, itu akan mengurangi hasil daripada petani. Nah, akibatnya juga perusahaan tidak membantu lingkungan yang ada. Nah, karena itu menurut saya kita harus melakukan pendekatan sosial tadi. Jadi banyak hal, kalau pendekatan hukum kita kalah, kita tidak bisa berbuat. Sekarang kita melakukan pendekatan sosial. Dan yang kami buat selama ini sudah cukup berhasil. Banyak hal yang sudah mendapatkan nilai positif. Banyak hal. Terutama produksi tadi sudah bisa kita lihat. Sudah sangat jauh sekali perbaikan yang ada. Nah, menurut saya kita tidak perlu lagi mengungkit yang sudah-sudah. Kami juga bagian dari sejarah sebenarnya. Kami merasakan betul bagaimana perusahaan ini sudah melakukan janji-janji dulunya, apa yang mereka buat, ternyata pada faktanya berbeda. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Kita mau coba berhimpun dengan masyarakat, kita mau bersatu dengan masyarakat, kita mau membawa kekurangan ini, membawa permasalahan masyarakat yang ada, menggali potensi yang ada di masyarakat untuk dimanfaatkan oleh kebun, untuk dipakai oleh kebun. Jadi yang bekerja di kebun ini, utamakan dulu masyarakat setempat. Itu prinsip saya. Tidak boleh di kebun itu malah ibu-ibu menganggur, tidak ada pekerjaan, bapak-bapaknya menganggur. Kita masyarakat daerah tidak dilahirkan sebagai pencuri. Saya sampaikan demikian. Kita tidak diminta untuk mencuri, tapi keadaanlah yang membawa kita. Saya menyadari betul, saya bukan orang baik, saya juga orang yang penuh kekurangan. Tapi dari itu semua kita tidak boleh pasrah tadi. Kita tidak boleh diam dengan apa yang ada ini. Kita coba bangun. Kami dari Kobun sudah diberi namanya kekuasaan. Orang kalau sudah mendapatkan kekuasaan harus punya yang namanya sense of public service. Jadi naluri pelayanan masyarakat itu harus ada
harus dimiliki oleh seorang yang memegang kekuasaan. Anggota dewan juga harusnya punya naluri memperjuangkan masyarakat. Nah, kalau membagi-bagi duit, membagi-bagi misalnya kue segala macam, hal-hal yang sifatnya sementara, itu bukan pembangunan namanya, bukan perbaikan sumber daya manusia, tapi itu melulu adalah pembodohan. Jadi jangan bangga dengan hal itu. Nah, kami juga tidak mau berbuat seperti itu. Bisa saja kebun ini hanya bagi duit, bagi hasil yang dilakukan oleh kebun. Dari awal kebun saya berkecimpung di situ. Nah, jadi saya sangat memikirkan masyarakat sekarang yang memberi kebun atau menyerahkan kebun. Kenapa? Tadi disampaikan oleh ketua koperasi, disampaikan seperti ini. Jangan sampai ada pencurian, jangan sampai ada macam-macam. Apalagi pada awalnya tadi ketua koperasi mengatakan kita bekerja sama, tapi untuk seterusnya tadi rupanya agak melenceng. Nah, jadi saya sebagai masyarakat biasa. Kedua, masalah kebun tadi kan disampaikan oleh ketua koperasi, jangan kita kami ini mau mengajak ibu-ibu, bapak-bapak di Kampung Ngalo ini supaya bekerja sama untuk memperbaiki, supaya kebun ini bagus, jangan ada pencurian. Kenapa pencurian? Ini terus terang saya sampaikan. Tapi saya sampaikan bukan saya pribadi. Ini mohon maaf, saya, keluarga saya tidak pernah mengganggu-gugat kebun perusahaan. Itu kenapa? Karena saya pernah bekerja di kebun perusahaan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, tanya mantan manajer kebun Pak Yanuar, sampaikan dengan Pak Yanuar, Pak Joko, tetap kenal. Nah, oleh karena itu saya sampaikan dengan perusahaan sekarang ini kan kadang-kadang mau cari nama, apalagi ini mohon maaf dengan anggota koperasi. Nah, jadi waktu itu termasuk kami pembuka kebun ini Pak Paulus Tun, bapaknya Pak Iwan itu tadi. Habis itu saya, jadi hal-hal itu kan dari awal aturannya beda, tapi itu kita tidak terlalu ke situ. Yang namanya perusahaan kalau sudah dijual beli itu beda-beda. Kemarin tuh berbagi hasil, ada 10 bagi sekian. Nah itu, tapi sekarang tuh tak gimana aturannya. Saya sebagai penanggung jawab masyarakat di Kampung Ngalo, karena memang kalau masalah pencurian terus terang saya sampaikan, bukan di Ngalo saja yang suka nyuri buah. Di Kampung Ngalo ini kecil-kecilan, tapi yang saya sangat prihatin, satu tandang yang namanya mencuri kan curi, itu sangat betul. Tapi kadang-kadang malah di daerah lain rumahnya dah mewah, contoh di Tikar. Kemarin saya waktu masih kerja tuh di Kampung Tikar, rumah orang di sekitar Tikar, tai babi paling banyak. Sekarang kalau saya ke Tikar, malah di Ngalo ini yang paling parah. Kenapa? Nah, jadi hal-hal itu tolong kepada kebun, anggota kebun, koperasi,
Kenapa hal-hal yang seperti itu bisa terjadi? Nah, tadi kan disampaikan oleh ketua ketua koperasi tadi, kami bukan mau berbalik kepada perusahaan, kami kan membantu masyarakat. Nah, jadi hal-hal ini tolong dicari solusinya seperti apa. Baik, nama saya Christophorus Nakohan. Saya sebagai anggota di Koperasi Kebun Pulau Lembur. Kopo. Ini dari saya pribadi dan untuk perusahaan juga. Ini mengenai infrastruktur jalan, yaitu di bagian PA. Itu ada jalan yang menuju ke 3540 itu bloknya. Ini saya mengasih saran untuk ketua dari koperasi, itu mengenai masalah jalan juga dan jembatan, karena di bagian situ rawan terjadi adanya banjir. Karena rawan banjir, jadi terkadang jembatan juga putus. Itu ada dua titik jembatan di situ terkadang hancur dia. Jadi bukan hanya untuk perusahaan dan juga untuk pribadi juga, itu pun juga menyangkut adanya masalah karena untuk mengeluarkan buah. Jadi yang keduanya ini bagian dana CSR. Dana CSR ini kan memang sudah lama di Dusun Ngalo ini tidak pernah pengajuan. Mungkin saya tidak tahu, mungkin udah ada yang pernah ngaju atau belum. Tapi kan manfaatnya kan pasti ada untuk masyarakat. Dan juga dana CSR itu kan hanya karena bukan saya menyangkut CSR, karena Dusun Ngalo ini kan masih termasuk PT juga, masih bekas PT. Jadi gimana caranya kami dari Dusun Ngalo ini atau dari Sepantat Upaya, gimana caranya kami menyampaikan? Mungkin cuma itu aja dari saya, nggak bisa dijawab bagaimana caranya. Terima kasih. Yang pertama Pak Joko, terima kasih Pak Joko sudah mengingatkan kami akan tadi yang Bapak rasakan. Nah, inilah mungkin keluhan masyarakat yang perlu kami dengar. Perlu juga Bapak tahu, saya secara akademis pendidikan saya sudah sampai magister. Jadi saya sudah S2 dan kebetulan magisternya magister hukum. Jadi saya bergelut betul dengan hukum. Permasalahan masyarakat juga saya bergelut di situ. Nah, yang Bapak sampaikan tadi, kami di sini sudah saya garis bawahi tadi. Di sini kami tidak ada kaitan langsung dengan perusahaan, sama sekali tidak ada. Perusahaan pun tidak bisa memecat kami. Yang bisa memecat kami adalah anggota. Bapak Ibu pernah dengar kemarin tahun lalu ada kejadian di koperasi kan? Nah, tapi apa yang terjadi koperasi Kacau Balau? Saya sebenarnya sudah keluar dari koperasi tahun 2024. Keluar sebentar karena ada gonjang ganjing tadi, akhirnya saya masuk lagi. Nah, jadi intervensi dari perusahaan tadi Bapak sampaikan bisa memecat kepentingan karena periuk kami. Tidak ada kepentingan kami di perusahaan, tidak ada periuk kami di perusahaan. Jadi kami bebas berbicara. Maka tadi saya sampaikan, saya akan berjuang untuk masyarakat. Saya akan perjuangkan masyarakat. Kami di sini juga tidak mengobrol janji. Kami betul-betul nih mau bersuara untuk masyarakat. Tinggal masyarakat lagi mau atau tidak bersuara. Kalau masalah pencurian tadi yang saya sampaikan, memang benar. Ketika lahan ini diganggu, ini akan merugikan petani. Kalau kita masyarakat tidak bisa menghargai hak milik kita, siapa yang mau menghargai? Apakah dikira dengan adanya pencurian ini perusahaan rugi?
Kalau itu dilakukan di dalam plasma, tidak ada kerugian, 1 rupiah pun tidak ada kerugian dari perusahaan. Sama sekali tidak ada. Yang rugi adalah petani, yang rugi juga masyarakat setempat. Karena apa? Tidak akan pernah bisa dibantu masyarakat setempat. CSR tadi tidak akan pernah tersalur di masyarakat. Akhirnya peluang kerja juga akan dipotong. Nah, ini yang kita tidak mau, kita sama kita yang ujung-ujungnya kelahi. Kami itu tidak nyaman sebenarnya. Kami berasal dari masyarakat setempat, kami harus memusuhi masyarakat di sini. Kami di sini hadir di koperasi, itu harusnya bisa berbuat yang positif, bisa berbuat yang lebih untuk masyarakat. Mungkin Bapak Ibu tahu sepanjang sejarah koperasi ini sudah tahun ke-10-11 ini. Tidak pernah ada pertemuan seperti ini. Tidak ada koperasi mau buat pertemuan. Betul, Pak. Cek di Noyan sana juga tidak ada pertemuan seperti ini. Ini kita buat untuk apa? Untuk masyarakat, untuk petani. Kami juga tidak pada posisi melarang, tidak. Tapi Bapak Ibu sendiri pakai nurani masing-masing lah. Kita harus bisa berpikir jernih, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu kata kuncinya. Jadi bukan berarti kami di sini melarang pencurian, memihak kepada perusahaan, sama sekali tidak. Tidak ada periuk kami yang bisa ditumbangkan oleh perusahaan. Itu perlu Pak Joko garis bawahi. Jangan sampai ada polemik di masyarakat, memberikan pandangan yang tidak tepat. Seolah-olah kami ini datang ke sini dengan membawa visi dan misi dari perusahaan. Terima kasih, Pak. Itu yang kita buat. Yang kedua dari Pak Kris Topo tadi ya. Nah, ini masukan yang bagus. Blok PA 34 sampai blok 40. Nanti kami akan cek sebelah mana. Berarti dari Roja maksudnya. Ya, dari Oke, nanti kita akan cek. Kalau jalan ini bisa bagus, tentu masyarakat Oji juga enak, ke ladang juga nyaman kan. Kalau masyarakat ada kebun di situ juga nyaman. Saya sarankan kepada masyarakat jangan terlena dengan keadaan yang ada. Kita buat kebun kita sebanyak mungkin. Saya juga di koperasi tidak mau tergantung kepada koperasi. Saya punya kebun sendiri di dekat-dekat perusahaan. Karena itu kami di sana bisa punya mobil dan sebagainya. Bukan dari hasil yang tidak baik, tapi betul-betul dari hasil kebun. Pakai kebun kita yang ada. Saya sarankan juga yang udah anggota koperasi jangan dijual. Lahannya jangan dijual. Jangan sampai nanti masyarakat sini kehilangan. Tidak ada satupun lagi anggota di Ngalo ini, ya kami tidak pernah akan kunjungi lagi ke sini. Mungkin dengan satu anggota itu menjadi alasan kami untuk memperbaiki. Itu kami kira. Kemudian bagaimana CSR tadi? Perjuangkan CSR. CSR ini tadi saya sampaikan bahwa ini adalah kewajiban sosial perusahaan. 2 miliar per tahun itu bukan angka yang kecil. Tapi kita masyarakat tidak pernah sama sekali menikmati. Yang kita butuhkan adalah infrastruktur. Jalan ke Ngalo masih hancur lebur tadi kami rasakan. Apakah kita mau diam saja? Itu coba ajukan ini Pak Kadus. Buat surat pengajuan, coba rincikan. Paling tidak pengerasan, berapa dam yang mungkin latrik yang dibutuhkan. Buat jalan gambaran di situ, kira-kira biayanya berapa. Masalah nanti penghitungannya kan ada di perusahaan nanti. Sampaikan ke perusahaan, tembuskan ke koperasi. Kalau tidak ada tembusan ke koperasi, kami tidak bisa ngomong, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan salahkan juga. Oh sudah kami ajukan ke perusahaan, tapi di koperasi mana dokumennya?
Tidak ada. Nah ini yang kita coba akomodir, kita sampaikan ke masyarakat. Sekali lagi mohon maaf ya kalau penyampaian saya ini memang saya harus menyampaikan hal-hal yang nyata. Saya harus sampaikan walaupun pahit, saya harus sampaikan supaya masyarakat tahu. Perkenalkan, nama saya Markorius Tajus. Ya langsung saja, mungkin saya cuman satunya sebagai saran untuk ketua koperasi. Yang pertama masih menyangkut masalah dana CSR. Tapi juga selama ini warga Dusun Ngalo ini belum pernah merasakan dana yang disebut-sebut sebagai dana CSR. Yang pertama, mungkin pembuatan proposalnya belum lengkap. Saya minta tolong kepada ketua koperasi untuk bagaimana sih bentuk proposal itu dan apa syarat-syaratnya. Itu saya mewakili masyarakat untuk minta tolong kepada ketua koperasi langsung untuk menjelaskan bagaimana sistem pembuatan proposal, tembusannya kemana-mana, kemana arahnya, dan apa tujuannya. Itu yang pertama, masalah dana CSR. Karena Ngalo termasuk wilayah perusahaan juga, tapi belum pernah merasakan dana CSR yang besar nilainya. Jalan Ngalo hancur lebur sampai saat sekarang. Sekarang jalannya agak mendingan karena terbentuk portal. Kalau tidak ada portal tuh memang dah tidak bisa dilalui jalan itu. Terus terang saya bilang, baru berapa bulan dan langsung berubah. Tapi saya sangat minta tolong kepada ketua koperasi untuk membantu kami dalam pembuatan proposal. Yang kedua, katanya tadi ketua koperasi membantu masyarakat. Jadi saya minta tolong bagaimana caranya membantu masyarakat nih supaya ada kemudahan untuk bekerja di perusahaan walaupun sebatas kerja BL. Karena sekarang kerja BL pun susah. Dari situlah terjadi pengangguran besar-besaran dan di mana-mana. Terjadi juga pencurian. Kalau menurut saya tuh saya nggak bisa ngomong apa-apa masalah pencurian nih, karena itu hak masing-masing. Kita cari makan kan bermacam cara. Tapi dampaknya kan karena situasi itu tadi. Saya rasa kalau masyarakat punya pekerjaan semua, ya ada sih mencuri, tapi masih bisa diatasi. Kalau sekarang kan bukan di Ngalo aja, namanya pencurian tuh di mana-mana. Kita nggak bisa ngelarangnya. Barang itu orang mencari makan. Kalau kita ngelarang, ya mungkin kita mau cari mati juga. Cuman itu aja yang saya ingin sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadus. Memang CSR ini suatu yang istilahnya mungkin baru Ibu Bapak malam ini dengar, tapi ini sebenarnya barang lama. Sesuatu yang lama. Dulu Pak Kadus mungkin pernah dapat insentif dulu ya dari perusahaan. Tidak pernah. Waktu zaman Pak Joko tuh yang dapat. Oh, beliau mantan Kadus juga. Oh, berarti pernah dapat yang namanya insentif. Nah itulah salah satunya sebenarnya. Salah satunya dari situ. Itu dulu ada namanya Satgas. Nah, honor Satgas itu rupanya setelah kami periksa kemarin di Pontianak itu berasal dari CSR. Itu yang dibagi. Nah, CSR ini tidak terbatas pada yang namanya insentif tadi.
Pendidikan juga misalnya ada sarana pendidikan yang kurang. Kalau memang itu diperbaiki oleh perusahaan, tentu kita bisa mengajukan. Entah misalnya makanan tambahan, kalau sekarang kan lagi tren makanan tambahan. Nah, makanan tambahan juga dimungkinkan. Gitu. Entah juga infrastruktur. Entah mungkin ada yang mau buat kelompok hidup babi misalnya, itu juga bisa sebenarnya. Peluang usaha dibuka. Tapi kenapa tidak ada? Karena masyarakat kita tidak paham. Kita coba membuka malam ini, membuka cakrawala berpikir masyarakat untuk mengajukan. Bagaimana cara mengajukannya? Berupa proposal. Proposal ini tetap ditujukannya kepada PT Semeru Lestari. Nanti tujuannya, tembusannya tadi salah satunya kepada Kokun Pulau Lombok. Boleh juga ditembuskan kepada camat atau bupati sebagai pemerintah, biar dia lebih kuat. Nah, di dalam proposal itu nanti Bapak uraikan saja latar belakangnya apa, kenapa dia usulkan, misalnya jalan kenapa diusulkan, latar belakangnya menjadi akses ekonomi masyarakat, penerima manfaatnya berapa kakak yang ada di Dusun Ngalo, itu penerima manfaat namanya. Kemudian gambar keadaan, gambar kondisi ini dilengkapi dengan dokumentasi. Tapi dokumentasi ini harus dilengkapi dengan koordinat. Kalau untuk proposal, kenapa pakai koordinat? Ada ketentuan seperti ini di dalam CSR itu. Apabila di koordinat itu masuk wilayah HGU, maka kemungkinan bisa diperbantukan penggunaan alat berat. Misalnya kalau pengerasan kan langsung pakai alat berat perusahaan kalau dia di dalam koordinat HGU. Tapi kalau di luar koordinat HGU, perusahaan itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan apa? Bantuan berupa misalnya latrik. Siapa yang bertanggung jawab pengamparnya? Merapikannya? Masyarakat. Mau tidak mau masyarakat. Nah, kalau ada desa misalnya boleh join dengan desa. Ada pemerintah daerah boleh, ada anggota dewan boleh join dengan itu. Tapi alat perusahaan tidak bisa bekerja di luar koordinat perusahaan. Beda dengan Roja, Kampung Roja dan Kampung Tikar, itu di dalam koordinat perusahaan. Kalau mereka mau mengerjakan, mau mengajukan, itu bisa langsung dikerjakan oleh perusahaan. Tapi selama ini juga tidak pernah diajukan. Nah, sekarang sudah mulai kayaknya. Nah, kalau sudah ada gambar tadi, mungkin untuk menguatkan Pak Kadus, tidak hanya Kadus yang bertanda tangan di situ, tapi tokoh-tokoh masyarakat, kemudian kepala desanya juga. Kalau itu kepentingan misalnya gereja, nah, boleh nanti diajukan oleh pemimpin umat. Bisa diajukan. Jadi manfaatkan dana ini dengan baik untuk salah satu dari item kesejahteraan masyarakat tadi. Jadi masyarakat berhak mendapatkan dampak kesejahteraan. Kemudian kenapa BL ini susah? Sebenarnya sekarang ini perusahaan lagi membutuhkan tenaga kerja. Kalau ada bapak-bapak yang mau panen tunas, sampaikan saja datanya ke saya. Panen dengan tunas itu langsung diterima. Untuk sekarang ada namanya panen kapel. Tadi kalau untuk rawat mungkin ada pembatasan karena ada kuota, ada rumus perhitungan. Itu yang tidak boleh juga dilanggar. Tapi bisa panen kapel. Panen kapel ini istilahnya lelaki panen, yang laki panen, ibu-ibunya tukang ngangkut. Itu panen kapel namanya.
Bisa orang beradik, bisa panen couple. Suami istri bisa. Tapi kenapa orang agak segan kalau dengan suami orang atau istri orang kan tidak boleh. Itu nanti terjadi sesuatu dan lain hal juga terjadi masalah. Gitu. Tapi intinya panen couple itu diperbolehkan. Panen tunas itu dibuka sekarang. Lagi dicari ini anggotanya. Kalau ada yang minat boleh langsung diajukan. Permasalahan umur yang untuk diterima, masa diterima itu maksimal 45. 20 sampai 80. 40 dari 20 sampai 40 saat diterima. Tapi kalau sudah diterima boleh bekerja sampai umur pensiun 55 tahun. Itu aturannya. Jadi karena umur itu ada ketentuan undang-undang tenaga kerja, Pak. Kalau perusahaan mempekerjakan orang yang di luar ketentuan, perusahaan bisa kena denda. Jadi tidak boleh juga. Nah, mungkin ada anak bapak, boleh didorong. Kalau ada yang lain juga bisa nanti. Bisa sampaikan, kalau perusahaan misalnya keberatan, sampaikan dengan saya datanya. Asal tadi umur tidak bermasalah, kemudian riwayat pekerjaan mungkin dulu pernah dikeluarkan, dipecat oleh perusahaan juga akan menjadi masalah. Tapi kalau belum pernah, itu gampang diterima, langsung diterima kalau disampaikan. Kalau ibu-ibu yang rawat, sebenarnya di tiap abdeling itu ada yang namanya batasan kuota pekerja. Nah, selama ini memang kita agak lengah, masyarakat agak lengah. Jadi di PA dan PB itu banyak, terus terang saja banyak masyarakat luar yang bekerja. Kenapa? Karena ibu-ibu kita itu kadang terlena juga. Saya lihat di Jemoko lah. Saya kan bisa oji dan sebagainya. Jadi penghasilan dari oji, dari berjualan sayur mayur cukup lah, tidak perlu bekerja katanya. Lama-lama kesulitan juga, lalu mau minta bekerja, kuota sudah penuh. Itu yang terjadi. Tapi itu boleh menjadi data kami. Kalau memang ada yang mau berminat bekerja, boleh sampaikan data dengan kami, KTP-nya dan sebagainya, nanti akan kami coba perjuangkan. Kami bicarakan dengan perusahaan di Desember ini. CSR tadi, kalau diajukannya tahun ini, kemungkinan di tahun berikutnya bisa transaksi. Tapi kalau diajukannya tahun berikutnya, tentu tahun depannya lagi baru bisa. Dan juga tidak harus apa yang diajukan dikabulkan, karena tadi ada penilaian. Tapi penilaian ini kalau dari koperasi yang meminta, tentu akan ada keistimewaan yang diberikan. Itu ya, Bapak Ibu, penjelasan dari kami. Berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi ada beberapa hal yang telah kita bicarakan pada malam hari ini yang menyangkut segala CSR, menyangkut masalah kerja, itu semua bukan ke kami yang mengiyakan dan merealisasinya. Kami ini adalah sebagai jembatan antara anggota petani dengan pihak kebun. Jadi apa keluh kesah, apa yang bingung Bapak Ibu programkan, sehingga menyampaikan ke kami. Jadi semua yang Bapak Ibu utarakan pada malam hari ini adalah menjadi beban kami untuk menyampaikan ke perusahaan. Ya, jadi menyangkut pekerjaan ini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, terutama usia. Usia itu dari 20 sampai 40. Kalau udah di atas 40 udah susah diterima memang. Apalagi 53, kalau udah 53 tinggal
2 tahun lagi pensiun 55 ya. Kalau undang-undang baru ini mungkin ada penambahan 2 tahun setelah 57 baru pensiun. Nah itu kalau bahasanya yang saya kira ada expired ya. Jika Jadi, itu beberapa kasus. Nah kalau soal pekerjaan rawat itu memang agak susah ya, karena perawatan di Afdeling itu beberapa item itu sudah ditiadakan, seperti wedding gawangan manual ya, WGM itu sudah tidak ada lagi kayak dulu yang numpas sepanjang-panjang blok itu ada. Kenapa? Karena kebun memang kalau ownernya membacanya, kinopi itu sudah nutup, tidak akan mudah lagi gulma itu tumbuh di bawahnya, maka beberapa item itu sudah dikurangi. Nah, lalu WGC-nya, wedding gawangan cemisnya, nah itu pun mungkin setahun sekali. Nah, kalau sudah setahun sekali kan jauh sekali, jadi biaya di situ tidak ada. Setiap item pekerjaan itu punya norma HK sendiri. Ya kalau melampaui batas juga perusahaan tidak mampu oleng ya. Kalau kurang dari norma HK juga kekurangan ya. Jadi harus pas sesuai dengan norma HK yang ada. Itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau yang agak mudah kami dengar ya itu panen couple tadi. Mungkin di antara ini suami ibu ada yang kerja manen, boleh daftarkan jadi ikut manen, jadi couple tukang angkut atau mungut berondol dan sebagainya. Ya itu agak dipermudahkan kalau kami dengar yang saat sekarang ini. Ya karena sudah beberapa yang kami kunjungi, ya termasuklah dengan para anggota kebun. Kami sudah berbicara bahwa seperti itu halnya ya, jadi tidak mungkin kalau saya yang kerja istri orang lain ikut saya ya. Kalau bahasa kita kan sudah selewa dilihat, dipandang. Nah karena bagus ya, suaminya yang kerja, istri yang ikut, nah itu dipersilakan ya. Mungkin lebih dan kurangnya itu yang dapat kami sampaikan. Jadi tujuan dan maksud kami datang kemari adalah ingin bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, sekaligus ingin tahu keluh kesah dari Bapak Ibu. Ya kalau tidak begini kan apa yang dikeluh kesah kami tidak tahu. Ternyata CSR juga tidak jalan, pengajuan proposal gimana. Nah inilah kita keterbukaan, saling komunikasi, saling mengisi. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Saya kira malam ini kami sudah mendapatkan, walaupun tidak banyak, ada 1, 2, 3, 4 orang yang bertanya dan menyampaikan, sekaligus Ibu siapa itu? Ibu Punai dengan Pak Joko. Kami dari kebun tahunya siapa yang punya nama di situ, itulah yang berhak. Nah, kalau ada masalah terkait pembagian dan sebagainya, bicarakanlah dengan baik. Saya kira tidak ada masalah yang tidak bisa selesai dengan tekad hati yang baik. Dengan tekad hati yang baik, kita merasa kita satu keluarga, pasti semua bisa dipecahkan. Tidak melulu kita harus berselisih paham, tidak melulu kita harus ke pengurus adat atau bahkan ke polisi, tapi kita punya tata krama sebagai orang Dayak. Kita punya yang namanya musyawarah mufakat. Kita mufakat di keluarga kita, selesaikan masalah di keluarga kita dengan baik dan tidak melibatkan orang lain. Ingat, kalau dalam pidana itu, ini sedikit permasalahan pidana. Saya sebenarnya orang hukum. Permasalahan hukum itu proyek bagi saya sebenarnya. Kalau hukum itu menguntungkan bagi saya, tapi saya tidak mau menggunakan hal itu. Karena apa? Itu dosa besar sebenarnya kalau kita berbuat seperti itu. Nah, kita punya tata krama tadi, kita punya cara etika kita di kampung, kita selesaikan secara keluarga. Jadi jangan melibatkan orang lain. Kalau kita lapor kehilangan kambing di polisi,
itu nanti Bapak Ibu kehilangan sapi lagi. Sapi itu lebih besar dari kambing. Karena apa? Untuk biaya pulang pergi. Coba Bapak pikir, contohlah, saya tidak tadi ke pencurian tadi. Kita mencuri hanya satu keranjang, angkat, bawa ke Sanggau. Memang di sana diponisnya paling 1 bulan, 2 bulan. Tapi untuk ongkos pulang balik sidang ke Sanggau itu luar biasa. Salah-salah jual tanah nanti. Nah, hal ini yang mau kita antisipasi, yang mau kita perbaiki. Jadi jangan sampai masyarakat kita tersandung permasalahan itu. Saya tidak melarang. Pada porsinya untuk mencuri saya tidak punya hak untuk melarang. Pak Kadus tadi pun cari mati katanya kalau melarang. Ya, tinggal kembali kepada kita masing-masing. Ayo kita perbaiki. Kami mengajak perbaikan dengan masyarakat. Kita coba perbaiki situasi yang ada ini dengan tekad baik kita. Kita perbaiki jalan plasma, jembatan plasma tadi. Kalau pribadi saya yakin tidak akan mampu memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan. Tapi dengan adanya perusahaan, dengan adanya kebun, maka jalan dan jembatan itu bisa bagus. Paling tidak Bapak Ibu ke ladang itu enak. Kalau jalan dan jembatan bagus, bisa pakai motor langsung ke ladang kita. Itu salah satu nilai positifnya. Kita tidak usah memikirkan, oh saya bisa mendapatkan buah sekian ton. Itu kita buat kebun di sana, di ujung jalan, misalnya ujung jalan perusahaan ada tanah kita, buat kebun. Kita bisa membawa hasilnya, jadi menguntungkan kita. Nah, ini terkait dengan tadi masalah pencurian dan sebagainya. Kami pun tidak pada porsi melarang ataupun memponis orang kalau ini menjadi pencuri, tidak. Kami di sini juga masyarakat, kami di sini juga petani tadi. Inilah mungkin 10 menit gambaran kondisi yang ada, gambaran tujuan kami. Mudah-mudahan yang kedatangan kami untuk yang pertama kalinya ini, operasi yang pertama kalinya berkunjung ke dusun-dusun yang ada manfaat positif yang diterima oleh masyarakat, ada perubahan yang diterima oleh masyarakat, terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pengusaha yang berinvestasi di tanah kita. Mereka berinvestasi di tanah kita, kita juga harus mendapatkan hal yang baik untuk kita. Jadi jangan kita menerima sampahnya saja, jangan kita menerima dampak buruknya saja, tapi kita juga harus mendapatkan hal yang baik. Anak-anak kita bisa sekolah misalnya. Sekarang Bapak Ibu mungkin tidak tahu ada beasiswa sawit. Kenapa kita di daerah sawit, terdampak sawit tidak pernah mengajukan? Nah, ini coba kita pikirkan permasalahan-permasalahan seperti ini. Jalinlah komunikasi ini dengan baik, dengan koperasi sebagai jembatan tadi. Terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, maka kami dari koperasi bisa berjuang untuk masyarakat. Demikian mungkin penyampaian dari kami tidak perlu berpanjang lebar. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak hal, banyak kesan yang mungkin membuat Bapak Ibu tidak enak, Bapak Ibu merasakan hal-hal yang kurang baik. Kami mohon maaf, karena memang kelemahan ada pada kami sebagai manusia. Tentu kami punya banyak hal yang secara sengaja maupun tidak sengaja kami buat salah. Karena itu kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kelebihan tentu berasal dari Yang Maha Kuasa. Atas perhatian kami ucapkan banyak terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasarga, Basengat Kak Jubata. Dari Nabu Pulau Tempo Melindua, dari Nabu Poyo Tempo Roto. Terima kasih kepada pengacara. Tadi dari awal sampai penutupan sekarang
saya rasa mungkin masyarakat sudah mengetahui dan memahami tentang adanya koperasi dan mereka tuh ditugaskan sebagai apa. Tentunya tekad mereka juga ingin membantu masyarakat kita supaya kita maksudnya bisa menikmati dampak dari sawit. Cuman saya perlu ulangi lagi, saya mohon kepada Ketua Koperasi supaya bantu kami dalam menangani masalah dana CSR. Karena selama ini terus terang saya bilang warga Dusun Ngalo belum pernah merasakan yang namanya dampak dari PT ini. Selalu dikatakan ada dana CSR, tapi kami juga mungkin belum memahami bagaimana caranya, bagaimana sistemnya, dan syarat-syarat apa yang perlu kami siapkan untuk pengajuan dana CSR tersebut. Itu saya mohon dengan Ketua Koperasi, mohon bantuannya supaya kami bisa mendapatkan dana tersebut, supaya jalan lancar, masyarakat pun senang, anak-anak sekolah pun senang, sekolah tiap hari. Itu tujuan dan impian kami. Kalau masalah bekerja ini mungkin kita sudah paham semua. Tadi yang pertama masalah umur, yang kedua itu masalah pendidikan. Itu sangat betul, memang prosedur memang begitu. Saya rasa masyarakat sudah memahami masalah pekerjaan dan persyaratan yang dipenuhi seperti itu. Pendidikan ini juga mempengaruhi pekerjaan kita. Kalau kita memang betul-betul tidak punya pendidikan, ya mau ditaruhkan di mana misalnya. Itu salah satu persyaratan untuk kita bekerja di sebuah perusahaan. Nah, saya juga tidak bisa berpanjang lebar, rasanya saya rasa masyarakat sudah memahami semua penjelasan yang berpanjang lebar dari Ketua Koperasi. Saya juga mengakhiri dan sekaligus menutupi rangkaian acara ini. Seandainya ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan bagi kita semua, saya mohon maaf karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Kemudian sebagai ucapan terima kasih kami, ada sedikit katakanlah amplop untuk Pak Kadusnya, juga peminjaman tempat. Jumlahnya tidak seberapa Bapak Ibu, hanya ini ucapan terima kasih karena kami pun tidak boleh mengeluarkan uang sembarang-sembarang. Ada aturannya. Satu penghargaan untuk Pak Kadus isinya cuma 50.000, kemudian Berdiri. pinjaman tempat. Oke, ini untuk Pak Kadus, mohon terima, mungkin bisa bermanfaat untuk balai dusun ini. Terima kasih. Silakan Pak, tutup dengan doa.